Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Presiden Jokowi kalah 2 kali di NTB. Meski begitu, Presiden tetap membangun daerah NTB sehingga menjadikan tempat wisata baru selain Bali. Mandalika menjadi mendunia dengan keindahan alam serta sirkuitnya yang begitu mewah. Salah satu bukti bahwa Presiden Jokowi menjalankan sila kelima Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan perjuangan beliau mencontohkan kepada kita bahwa harus ikut aktif dalam apa yang kita pandang kebaikan dan kemaslahatan untuk umat dan untuk bangsa. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. Ya, kami sebagai masyarakat sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Betul-betul bermasyarakat. Senang sekali. Seperti mimpi. Yang nggak nyangka bisa ketemu Pak Jokowi. Senang, bahagia. Nih ada buku, baju yang saya pakai langsung. Ya, makasih banyak Pak Presiden. Pertama, kalau bagi saya, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. Pagi hari ini saya berada di kawasan hutan Gunung Pepe di
Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor. Satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat. Dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang.